Yo, ceman-ceman, kita kembali ke Swallowed Star. Dalam turnamen pertarungan jenius bisa masuk ke dalam Primordial Airspace hanya terdapat 2 kuota saja. Kuota pertama telah didapatkan oleh Bulan Sigma, dan 1 kuota lagi akan didapatkan oleh jenius yang berhasil menang dalam pertarungan ronde tambahan. Dalam ronde tambahan yang terjadi sebelumnya, Luo Feng sudah berhasil mengalahkan satu lawannya, Wuka dari klan Manka. Walaupun lawannya berasal dari salah satu ras puncak, akan tetapi Luo Feng bisa membuktikan bahwa dirinya lebih unggul. Dan selanjutnya akan menjadi ronde terakhir sekaligus penentu, di mana Luo Feng harus mengalahkan pejuang bernama Long Yun, kuda hitam yang tanpa diduga bisa melangkah sampai sejauh ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja Lego. Pertarungan terakhir dari turnamen pun akhirnya akan segera dimulai. Karena ini merupakan pertarungan terakhir, anak-anak Luo Feng sangat ingin menontonnya secara live, bukan cuman highlight saja. Akhir-akhir ini pertarungan di antara keduanya juga sudah menjadi topik panas yang sering diperbincangkan di berbagai kerajaan alam semesta. Banyak orang yang beranggapan jika Luo Feng lah yang akan keluar jadi pemenang, mengingat sebelumnya Luo Feng sudah berhasil mengalahkan Wuka yang tidak bisa dikalahkan oleh Long Yun. Itu merupakan hal yang wajar. Di sekitar area lobi pertarungan jenius, beberapa reporter menanyakan kepada Wuka tentang siapakah yang kemungkinan akan menjadi pemenang dalam pertarungan kali ini. Wuka yang terlihat gugup ketika diwawancarai kemudian diselamatkan oleh Ai Chen yang membawanya kabur. Karena tidak bisa bertanya kepada Wuka, mereka pun berniat untuk bertanya kepada Galaxy, tapi mereka malah kabur ketika melihat wajah Galaxy yang cukup mengerikan. Memang untuk sekarang terdapat banyak orang yang berspekulasi bahwa Luo Feng adalah petarung yang lebih diunggulkan. Namun menurut Changbo, potensi yang dimiliki oleh Long Yun itu sama sekali tidak kalah dari Luo Feng. Pertarungan di antara keduanya adalah demi memperebutkan kuota masuk ke dalam Primordial Airspace yang merupakan misteri terbesar dalam penutupan pertarungan jenius ini. Dan hasil dari pertarungan ini sama sekali tidak bisa terprediksi siapakah pemenangnya sebelum mencapai titik akhir, kata penguasa 9 pedang. Hingga saat ini sangat aneh karena Long Yun masih belum muncul. Kata Wuka pasti ini merupakan hari yang sangat spesial bagi pria tersebut. Setelah menunggu akhirnya Long Yun pun tiba. Ia meminta maaf kepada Luo Feng karena sudah telat, sebab ia baru saja mengunjungi keluarganya. Luo Feng sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Toh selama melakukan persiapan sebelum pertarungan pasti membuat seseorang tidak memiliki waktu untuk mengunjungi keluarga. Nanti juga keluarga Long Yun akan senang karena bisa melihatnya di siaran langsung. Tapi sayang sekali karena keluarga pria tersebut sama sekali takkan mungkin bisa menyaksikan pertarungan yang akan segera berlangsung. Karena nyatanya mereka semua kini sudah berubah menjadi abu. Dan kemudian Long Yun pun sedikit menceritakan kisah masa lalunya. Begitu pula dengan Wuka yang menceritakan itu kepada Ai Chen. Dikatakan bahwa Long Yun terlahir dari klan Silent Mist dari suatu galaksi di kerajaan alam semesta Thunder Wave. Pada suatu ketika planet kelahirannya terdampak oleh pertarungan yang terjadi di antara 2 orang kuat. Sebuah pertarungan yang menyebabkan permukaan planet tersebut rata dengan permukaan tanah. Tidak ada satupun makhluk hidup yang berhasil melakukan evakuasi pada kejadian besar itu kecuali Long Yun. Pada saat itu Long Yun sendiri berhasil melakukan evakuasi karena dia mendapatkan bantuan dari kakeknya yang menggunakan kekuatan hukum asal usul dan melempar Long Yun keluar dari planet, mengorbankan dirinya sendiri sampai berubah menjadi abu. Ai Chen juga pernah mendengar runtuhan klan Silent Mist, dan jika diingat-ingat hari ini merupakan tahun ke-10 hancurnya klan Silent Mist. Jadi bisa disimpulkan alasan keterlambatan Long Yun sekarang itu karena ia pergi mengunjungi makam keluarganya. Kata Wuka, kedua orang kuat yang menjadi tersangka dalam hancurnya klan Silent Mist dua-duanya sudah tewas dalam duel. Tak ada musuh untuk melakukan balas dendam. Tidak ada orang yang berhasil selamat di planetnya. Hal ini membuat Long Yun menjadi kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Sampai pada akhirnya ia membentuk tujuannya sendiri, yakni mengikuti pertarungan jenius dan menjadi sosok kuat agar klannya tidak dilupakan begitu saja oleh alam semesta. Setelah mendengar cerita Long Yun, Luo Feng merasa jika lawannya yang satu ini cukup unik. Di saat para jenius lain ikut event ini untuk memperkuat klan sendiri, Long Yun malah ikut pertarungan jenius supaya klannya bisa terus diingat. Sebelum pertarungan dimulai, Long Yun berterima kasih karena MC sudah mau menjadi pendengar yang baik. Dan karena duel di antara mereka berdua disiarkan ke seluruh alam semesta, Long Yun berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan nama klan Silent Mist terkubur begitu saja, dengan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Luo Feng di sini.
Tentu saja Luo Feng yang punya tujuannya sendiri juga tidak berniat untuk mengalah sama sekali kepada Long Yun. Tepat setelah pertarungan dimulai, Luo Feng memulai serangan awal, melesatkan beberapa senjata terbang Yanshen ke arah lawan. Akan tetapi lesatan dari serangan Luo Feng bisa dihentikan dengan begitu mudah oleh Long Yun yang mengaktifkan domain tanah. Dari benturan tersebut, Luo Feng bisa langsung mengetahui jika Long Yun sangat terampil dalam menggabungkan domain dan hukum asal-usul tanah. Ia juga sudah cukup mendalami hukum asal-usul ruang. Dengan demikian, ketika bentuk dari pedang ilusi Luo Feng menyentuh tubuh Long Yun, kekuatan dari serangannya seketika menjadi sangat lemah. Dia layaknya seperti tank yang memiliki perlindungan barir tak tertembus. Jadi mau tidak mau, kalau Luo Feng ingin menciptakan serangan yang berarti ia harus menunjukkan serangan-serangan terkuatnya. Dan di sini Luo Feng coba melepaskan Piercing Sky kepada lawan, dan benar saja itu cukup membuat Long Yun terpukul mundur. Sampai titik ini Luo Feng yang terus melemparkan serangan-serangan jarak jauh membuat energinya terkuras cukup banyak. Sementara lawan sudah beberapa kali menahan serangan tersebut. Menurut Lei Shen, kemungkinan besar duel yang sedang terjadi akan berlangsung cukup panjang. Dari penilaian Hong, ia merasa jika Long Yun masih belum mengerahkan kekuatan domainnya sampai titik maksimal. Dan iya, itu benar. Di tengah pertarungan, Long Yun terlihat mulai menaikkan kekuatannya. Bersama dengan dia yang juga mengingat bahwa kini semua keluarganya sudah musnah dan yang tersisa hanyalah kemampuan domain serta hukum asal-usul yang ditinggalkan oleh kakeknya. Long Yun berdoa kepada sang kakek dalam pikirnya agar dirinya bisa menang dalam pertarungannya dengan Luo Feng kali ini. Saat itu terlihat area domain yang dibentuk oleh Long Yun semakin lama semakin meluas. Puing-puing kendaraan dan bangunan tertarik oleh medan gravitasi tak beraturan, memaksa Luo Feng untuk tunduk di bawah tekanannya. Dihadapkan dengan kekuatan tersebut, Luo Feng hanya bisa bertahan sekuat tenaga. Hingga akhirnya terjadilah benturan serangan jarak dekat meledak-ledak di antara keduanya. Sebagai penonton yang cukup perhatian, Rong Jun cukup dibuat terpukau. Sebab dalam segi keterampilan domain, Long Yun tidak hanya lebih kuat dari dia, tapi nampaknya bahkan Bolan sekalipun masih berada di bawah Long Yun. Dan inilah yang menyebabkan Luo Feng dibuat begitu kewalahan. Situasi saat ini, kedua belah pihak sudah kehilangan banyak tenaga, terutama dengan Luo Feng yang sudah hampir mencapai batasannya. Pertarungan mereka juga sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan. Jadi selanjutnya zona dari pertarungan semakin lama akan semakin menyempit. Semakin menyempit medan pertarungan, maka hal itu tentu saja akan semakin merugikan Luo Feng sebagai spesialis pertarungan jarak jauh. Pergerakan dan serangan yang ia lancarkan akan semakin terbatas. Chang Bo merasa kalau sebentar lagi pertarungan akan segera berakhir. 缩小后，失去该会很快结束。攻优势的罗峰将更为被动。Nampak terlihat Luo Feng dan Long Yun kini keduanya sudah ngos-ngosan. Sementara Long Yun bergerak ke arah Luo Feng sambil menyeret-nyeret kapaknya. Luo Feng kembali mengingat alasan mengapa dirinya harus menang. Itulah mengapa di sini dia akan bertarung mati-matian. Serangan berat yang hampir saja membuat pertarungan usai tanpa diduga-duga bisa dihalau oleh Luo Feng yang diyakini padahal sudah kehabisan energinya. Hal ini membuat para penonton bertanya-tanya, kok bisa-bisanya? Hanya Babata yang mengetahui ketika berada dalam posisi tersudutkan, aura pembunuh dari tanduk emas takkan bisa dibendung. Tekad untuk bertahan hidup Luo Feng jadi meningkat. Tapi itu bukanlah suatu hal yang positif, karena hal ini akan mempercepat dampak kerusakan tubuh dan mental MC. Kondisi ini disebut dengan Steel Body yang Luo Feng dapatkan ketika tubuh manusianya menembus level Star Traveler. Karena zona pertarungan sudah semakin sempit, tak ada pilihan lain bagi Luo Feng selain mengerahkan sisa kekuatannya dalam pertarungan jarak dekat. Meskipun lawan lebih tangguh dalam pertarungan sejenis ini, Luo Feng terlihat masih bisa mendaratkan serangan-serangannya. Ya, walaupun tak bisa dipungkiri, jika Long Yun lebih banyak menghasilkan damage,
Lalu pada akhirnya siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Apakah dia yang memiliki tujuan untuk melindungi planetnya agar kelak tidak dimusnahkan? Ataukah dia yang planetnya telah musnah namun berusaha agar itu tetap diingat? Benturan terakhir pun terjadi di antara keduanya. Sementara Long Yun memberikan serangan ke area bahu Luo Feng dan merobeknya, Luo Feng terlihat bisa menusukkan senjatanya ke tubuh lawan. Namun sebelum memberikan dampak yang bisa mengakhiri pertarungan, Long Yun menendang Luo Feng sampai terhempaskan, sehingga serangan super telak itu gagal membawanya pada kemenangan. Dengan tubuhnya yang sudah berlumuran darah, Luo Feng terlihat mencoba kembali bangkit, tapi sayang sekali hanya beberapa langkah saja ia bisa berjalan, dan setelahnya wafat secara virtual, membuat Long Yun keluar sebagai pemenangnya. Dalam suatu pertarungan, kalah dan menang itu sudah biasa, kata Lord 9 Pedang, dan mereka yang memiliki potensi sudah seharusnya untuk diberikan pujian. Setelah melihat tekad Luo Feng yang begitu besar, Long Yun berharap agar Bang MC bisa mempertahankan kehidupan di planet yang ia lindungi dan tidak berakhir seperti klan Long Yun yang sudah musnah. Para peserta pertarungan jenius 1000 besar dikumpulkan di area lobi, berikut dengan Lord 9 Pedang yang mengumumkan bahwa final dari pertarungan jenius sudah selesai. Perusahaan alam semesta virtual sudah membuat urutan posisi sesuai dengan prestasi yang didapatkan oleh para partisipan dalam pertarungan sebelumnya. Bolan pertama, Long Yun kedua, Luo Feng ketiga, coy. Dan begitulah ending dari pertarungan jenius. Dengan semua petarung yang kini sedang dikumpulkan di sana resmi bergabung menjadi bagian dari anggota perusahaan alam semesta virtual. Posisi pertama dan kedua akan memasuki Primordial Airspace. Posisi ketiga sampai ke-10 akan memasuki Original Airspace. Meskipun sudah mendapatkan kesempatan kedua, pada akhirnya Luo Feng tetap saja gagal mendapatkan kuota kedua. Tapi karena waktu untuk melakukan persiapan masih panjang, Luo Feng percaya masih ada kesempatan untuk bisa mengurus sarang induk yang terdapat di bumi. Woka yang muncul di sebelah MC menganggap sangat disayangkan. Kalau saja sebelumnya pedang Luo Feng bisa benar-benar menerobos tubuh Long Yun, pasti dia tuh yang bakalan menang. Tapi kabar baiknya, dengan kekalahan Luo Feng, maka Woka bisa kembali mengambil kemenangan yang didapatkan oleh Luo Feng darinya. Selanjutnya mereka ada di tempat yang sama dan bisa kembali tubir kapan saja. Lord kembali menyampaikan bahwa perusahaan alam semesta virtual akan mendidik mereka semua yang ada di sana. Pada akhirnya, entah itu untuk bisa menjadi sosok super kuat yang terkenal di alam semesta, menjadi orang kuat biasa, ataupun mati selama perjalanan, semuanya akan tergantung pada pribadi masing-masing. Selanjutnya pihak perusahaan akan mengirimkan orang-orangnya menjemput para jenius untuk berkumpul di kantor pusat, dan mereka akan memasuki alam semesta original dan memulai pelatihan selama 30 tahun lamanya. Wow! Luo Feng tidak menyangka pelatihannya akan selama itu. Kata Babata, jangan ngeri dulu Bang Feng, karena ada yang lebih ngeri lagi dari itu. Faktanya perputaran waktu di Original Airspace itu lebih lambat bila dibandingkan dengan alam semesta yang MC tinggali sekarang. 30 tahun di sana itu setara dengan 100 tahun di bumi. Waktu berjalan lebih lambat di dalamnya. Selanjutnya kita akan beralih menuju markas utama Aula Bella di Rejection. Dengan Luo Feng yang merasa gelisah karena ketika dirinya pergi selama 100 tahun ke Original Airspace atau alam semesta Ori, maka suatu saat ketika bumi berada dalam situasi berbahaya, ia tidak akan bisa pulang tepat waktu. Memang pihak luar ataupun para bandit alam semesta tidak akan memberikan ancaman lagi, mengingat Luo Feng sudah tergabung dalam anggota inti perusahaan alam semesta virtual. Tapi kalau sarang induk serangga itu sudah beda lagi ceritanya. Kata Lesion, nang-nang saja Bang Condet, kan masih ada Lesion yang akan menjaga bumi selagi Hong dan Luo Feng tidak berada di sana. Hong yang membenarkan perkataan Lesion juga meminta agar Luo Feng fokus saja pada pelatihannya nanti. Tak perlulah menanggung semua-muanya sendirian lagi. Luo Feng memang sekarang tidak terlalu khawatir lagi akan hal itu. Tapi yang membuatnya merasa agak gelisah ialah waktu 100 tahun itu kan umur manusia biasa. Walaupun nantinya dia masih bisa bertemu dengan keluarganya melalui jaringan alam semesta virtual, tetap saja itu hanyalah virtual. Bisa jadi pada akhirnya Luo Feng tidak akan pernah bertemu dengan mereka lagi setelah kembali.
Oleh karena itulah sebelum waktu keberangkatannya, sebisa mungkin Luo Feng menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang terdekat serta keluarga yang sebentar lagi akan ia tinggalkan. Di atas benteng perbatasan kota Jiangnan, Luo Feng di sana kini sedang menghabiskan waktunya bersama dengan Xu Xin. Sambil nyender di pundak Bang MC, Xu Xin begitu tidak menyangka bahwa dari dimulainya mereka berdua menikah sampai sekarang waktu sudah terlewati 10 tahun lamanya. Waktu 10 tahun dirasa begitu cepat, dan sekarang Xu Xin berharap agar 100 tahun kepergian Luo Feng juga akan terasa sama cepatnya. Hingga akhirnya waktu keberangkatan menuju markas utama perusahaan alam semesta virtual pun tiba. Luo Feng dijemput oleh sebuah kapal perusahaan yang akan mengantarkan sampai tujuan. Setelah masuk ke dalam kapal dan menatap ke ruang angkasa, Luo Feng berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menemukan cara untuk bisa menghilangkan ancaman yang dibawa oleh sarang induk serangga di bumi, bagaimanapun caranya, dan kemudian kembali ke bumi untuk mengurusnya. Selain Luo Feng, terdapat juga beberapa pejuang jenius yang ada di dalam kapal tersebut. Tak berfokus kepada mereka, Luo Feng kemudian bertemu dengan Chang Bo yang melakukan panggilan virtual. Dan Chang Bo merupakan perwakilan dari kerajaan Ganwu yang akan menemani Luo Feng selama masa perjalanan tersebut. Setelah Luo Feng masuk ke dalam jaringan virtual, Chang Bo menjelaskan dibutuhkan waktu selama 3 tahun untuk bisa mencapai kantor pusat perusahaan. Dan selama masa-masa ini Luo Feng bisa melakukan latihan di dalam ruang virtual. Luo Feng kini mendapati dirinya sedang berada di sebuah tempat yang bernama Gunung Xianyu. Di tempat tersebut tidak hanya terdapat 1000 pejuang jenius bintang dari pertarungan jenius sebelumnya saja, namun ada pula banyak senior dari level universe, level domain master, bahkan world master yang berlatih dan ngobrol satu sama lain di sana. Di lain hal, meskipun sekarang level dari tanduk emas Luo Feng sudah mencapai level universe, tetap saja perbedaan satu level itu sudah dianggap menjadi suatu loncatan kehidupan, yang artinya jarak di antara Luo Feng dan pejuang level world master itu sangat tinggi, apalagi jaraknya sama Master Huyan Bo yang sudah mencapai level immortal. Sebagai sosok yang sudah bergabung menjadi bagian inti perusahaan alam semesta virtual, orang-orang seperti Luo Feng juga diperlakukan dengan cukup mewah dan mendapatkan banyak keuntungan yang diberikan oleh perusahaan. Seperti ketika Luo Feng berhasil menerobos suatu level, maka perusahaan akan memberikan sumber daya untuk memperkuat tubuh fisik agar bisa lebih mudah sampai menuju tingkat ke-9. Itu diberikan dengan poin terbatas yang bisa ditukarkan dengan bahan-bahan langka yang sekiranya diperlukan oleh Luo Feng. Namun tentu saja pada akhirnya perjalanan untuk bisa menjadi lebih kuat tidak semudah itu. Sekalipun Luo Feng sudah bergabung dengan perusahaan raksasa satu ini, katanya dari tiap batch pertarungan jenius yang berhasil lolos, yang bisa bertahan sampai level immortal jumlahnya tidak lebih tuh dari 10 orang saja. Berlatih selama 3 tahun di sana membuat Luo Feng merasa agak tertekan jika mengingat betapa sulitnya jalan untuk bisa menjadi lebih kuat. Singkatnya, 3 tahun pun akhirnya sudah terlewati. Sekarang Luo Feng merasa ada sedikit perkembangan dari waktu 3 tahun yang lalu. Namun semakin ia mendalami kekuatannya, Luo Feng bisa merasakan betapa dalamnya asal-usul alam semesta yang tiada batasnya, serta kerumitan yang membuat alam semesta bisa terus beroperasi sampai sekarang. Semakin dalam Luo Feng mempelajari betapa rumitnya alam semesta, semakin pula dirinya mendambakan pengetahuan yang baru akan hal tersebut. Keluar dari Dark Universe, kini di hadapan Luo Feng sudah terlihat kantor pusat milik perusahaan alam semesta virtual. Sebuah pemandangan yang membuatnya begitu terpesona. Jika melihat-lihat ke sekeliling tempat, seseorang bisa melihat terdapat beberapa satelit besar yang merupakan senjata teknologi canggih yang katanya sih memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Melihat ke area pusatnya, Luo Feng benar-benar tidak menyangka bisa-bisanya perusahaan satu ini sanggup untuk membangun tanah yang sangat luas di tengah-tengah alam semesta ini. Luo Feng kemudian transit ke dalam sebuah kapal besar, tempat di mana 1000 jenius dari batch-nya sudah terkumpul, dan mereka semua selanjutnya akan pergi ke alam semesta Ori melalui sebuah portal raksasa. Setelah para jenius berkumpul di suatu ruangan, aktivasi portal pun dilakukan. Untuk bisa membuka portal jam gate sebesar itu diperlukan banyak sumber daya, namun itu bukan masalah besar bagi perusahaan alam semesta virtual. Tepat ketika portal raksasa terbuka, semua orang merasakan tekanan yang begitu menyiksa, membuat mereka tidak bisa berdiri dengan benar. Sinar aneh yang terpancar dari dalamnya juga membuat mereka tidak bisa melihat dengan begitu jelas. Ketika masuk ke dalamnya, Lord 9 Pedang menjelaskan bahwa waktu di alam semesta Ori dan waktu di alam semesta yang mereka tinggali sangat berbeda. Itulah yang menyebabkan perputaran waktu di dalam perjalanan ini sangat kacau, dan amat sangat wajar jika para jenius merasa kesakitan.
Setelah melalui jalur dengan perputaran waktu yang kacau, akhirnya Luo Feng dan yang lainnya pun tiba di alam semesta Ori. Bersama dengan itu, Lord 9 Pedang berkata bahwa suatu planet itu memiliki usia sama halnya dengan alam semesta Ori, sebuah tempat yang dikenal sebagai alam semesta yang baru dan independen, dan di dalamnya terdapat kerapatan torsi dan waktu yang sangat besar. Karena masih berada dalam fase periode awal, alam semesta satu ini terus menyempurnakan dirinya sendiri, sehingga seseorang bisa melihat cara kerja hukum asal-usul di sana dan bisa memahaminya dengan cukup mudah. Itulah mengapa Lord 9 Pedang berharap agar para jenius bisa memahami cara kerja hukum asal-usul semesta di sana, karena pemahaman akan hal ini bisa memberikan manfaat kepada para jenius untuk kedepannya. Luo Feng yang coba untuk memahaminya bisa menyadari bahwa pola-pola mengambang yang terdapat di sekitar alam semesta Ori ini merupakan semacam aturan yang mengoperasikan tempat tersebut. Tempat perhentian sekaligus titik awal para jenius di alam semesta ini bernama Primal Chaos City. Itu adalah satu-satunya kota dan juga awal dari alam semesta Ori. Katanya sih sejarah di tempat tersebut sudah ada lebih lama dari sebagian besar sejarah yang terdapat di dalam suatu kerajaan alam semesta. Terdapat 3 harta yang terdapat di Chaos City. Pertama, hukum asal-usul operasi di alam semesta yang sebelumnya sudah Luo Feng serta yang lainnya lihat dengan mata telanjang. Kedua, ada di dalam kediaman sang pemilik kota yang selanjutnya akan mereka singgahi. Sedangkan harta ketiga terdapat di luar Chaos City. Mereka yang kemampuannya tidak terlalu mumpuni diharapkan untuk tidak mencari tahu sebenarnya apa sih harta ketiga itu, menunjukkan bahwa untuk bisa menemukan harta ketiga yang disebutkan itu sangat berbahaya. Tepat ketika gerbang masuk kota dibuka, Luo Feng dan yang lainnya bisa merasakan adanya energi hangat yang membalut tubuh mereka. Energi hangat itu disebut sebagai aura kekacauan yang khas dari Chaos City, yang terbentuk dari pemupukan kekuatan seluruh makhluk hidup yang terdapat di dalamnya. Masuk ke dalamnya, para jenius pun akhirnya tiba di area kediaman sang pemilik kota. Karena kota tersebut terlihat sangat luar biasa, Luo Feng sangat penasaran sebenarnya sosok seperti apakah si pemilik kota ini. Sebagai newbie yang baru tiba di sana, terdapat banyak pasang mata yang langsung memperhatikan para jenius dari batch Luo Feng. Namun Luo Feng lebih memperhatikan struktur kota yang membuatnya takjub. Di area pijakan bawah, terdapat banyak batu-batu kubus bergerak yang kemudian membentuk suatu tulisan. Bertepatan dengan hal itu, Lord 9 Pedang kembali memberikan penjelasan bahwa di dalam kediaman pemilik kota terdapat total 52 pilar besar yang disebut sebagai batu nisan kekacauan. Pada dinding batu-batu tersebut terdapat ukiran tulisan yang dibuat oleh 52 pejuang super strong ketika mendapatkan pencerahan, dan masing-masing batu nisan mewakili 52 jalur untuk bisa menuju puncak kekuatan. Jika seseorang bisa memahami salah satu nisan kekacauan, maka dia bisa langsung menjadi sosok super strong di alam semesta yang bisa dengan mudah menciptakan suatu kerajaan alam semesta. Dan dalam perjalanan ini, para jenius hanya diperbolehkan untuk memilih satu dari total 52 nisan yang ada. Mereka semua diberikan waktu selama 7 hari untuk benar-benar memastikan pilihannya. Ketika melihat-lihat batu yang ditunjukkan melalui virtual, di sana Luo Feng tertarik dengan nisan nomor 9. Entah apakah itu, yang pastinya yang akan Luo Feng pilih adalah sesuatu yang memiliki manfaat untuk penelitiannya dan mencari kemampuan yang sesuai dengan dirinya. Di arah lain, Rong Jun sudah mengambil keputusan untuk memilih nisan kapak raksasa. Begitu pula dengan Wu Ka yang pilihannya sama dengan Rong Jun. Karena nisan kapak raksasa merupakan peninggalan sosok pendiri arena kapak raksasa yang kita ketahui merupakan salah satu dari The Great Five. Tiba-tiba saja di langit terjadi boom-boom ledakan menakutkan yang berasal dari pertarungan pejuang yang sudah mencapai level immortal. Efek dari pertarungan yang dihasilkan oleh 2 orang immortal tersebut menyebabkan ledakan serta retakan ruang dimensi di langit. Kasihan sekali, karena ada kapal yang sedang melintas, tahu-tahu malah tersedot ke retakan-retakan tersebut. Atas kejadian itu, Lord 9 Pedang menyerukan jika pertarungan di area Chaos City itu dilarang. Jika ada yang melanggar, maka mereka akan segera menanggung konsekuensinya. Di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba lagi waktu di langit yang menjadi medan pertarungan pun berhenti, menandakan bahwa sang pemilik kota sudah turun tangan untuk mengatasi masalah.
Sang pemilik kota yang cuma kelihatan tangannya saja melepaskan kekuatan mental, sebuah kekuatan yang mampu untuk merekonstruksi satelit-satelit yang sebelumnya sudah hancur, seakan-akan seperti ia membalikan waktu sekaligus menghancurkan dua sosok immortal yang telah membuat onar di wilayahnya. Itu gila sih, sang pemilik kota sanggup menghentikan waktu operasi alam semesta dalam sekejap, membuat dirinya seakan-akan seperti sosok yang menguasai alam semesta ini. Padahal sama sekali tidak menampakkan diri dan cuma menggunakan kekuatan mentalnya saja, tapi beliau bisa mengubah sosok immortal jadi abu dengan ejek. Babata sendiri sudah mengikuti Huyanbo selama 60 juta tahun lamanya, dan orang terkuat yang pernah ia temui sudah mencapai level Universe Venerable. Orang-orang seperti mereka suka berkelana di alam semesta selama ratusan juta tahun. Tapi setelah melihat kekuatan sang pemilik kota, Babata yakin kalau orang satu ini merupakan sosok yang sudah mencapai puncak dari kekuatan. Kalau dipikir-pikir lagi, Luo Feng jadi malu mendapatkan julukan jenius. Kalau dia jenius terus, gimana cara menyebut gelar si pemilik kota ini? Luo Feng merasa dirinya seperti ketika masih kecil dan suka melihat langit yang sangat luas. Ya, pada waktu itu Luo Feng sendiri tidak pernah menduga kalau dia malah bisa berjalan sampai ke tempat hebat ini. Kalau saja Luo Feng berlatih lebih giat lagi, mungkin suatu hari nanti ia bisa lebih dekat dengan sosok terkuat seperti sang pemilik kota. Masuk lebih jauh ke dalam kediaman sang pemilik. Para jenius kini berada di medan berpasir dan tepat di hadapan mereka terdapat gerbang yang dijaga oleh dua sosok penjaga raksasa. Tempat ini dikenal dengan nama Ruang Nisan Kekacauan. Luo Feng kembali dibaut takjub, padahal cuma gerbang masuknya saja, tapi gerbang di hadapannya itu setinggi ratusan meter. Ditambah lagi sama penjaganya yang juga raksasa. Dan lagi, bukan cuma ada satu, tapi ada banyak gerbang besar seperti itu coy. Luas dan skala dari tempat tersebut Luo Feng tidak bisa membayangkannya. Kata Lord Sembilan Pedang, setiap nisan kekacauan sudah berusia jutaan era. Itu merupakan harta bagi perusahaan alam semesta virtual serta ras umat manusia di seluruh alam semesta. Jutaan era itu sama dengan puluhan miliunan tahun waktu di bumi. Bumi sendiri hanya memiliki sejarah 4,1 miliar tahun, yang artinya ketika batu nisan itu tercipta, bumi masih belum dilahirkan. Tempat kuno satu itu membuat Luo Feng makin dibuat sangat amat penasaran. Dan penasaran itu akan terbayarkan nanti, karena Swallow Star harus berakhir dulu guys. Terima kasih.